Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk warta jemaat. Minggu 19 Desember 2021, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat sekalian, terutama bagi para tamu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya ibadah kali ini membawa berkat dan damai bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mendapat pelayanan lebih lanjut atau masuk menjadi anggota Jemaat POK Depok 2 Timur, dapat menghubungi majelis. Pelayan firman. Ibadah perjamuan akhir tahun 19 Desember 2021 hari ini pukul 9 WIB dilayani oleh Pendeta Willy Rumpia DTH dari POK Depok 2 Timur. Atas pelayanan yang Bapak berikan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak dan keluarga. Laporan keuangan. Untuk mengetahui jumlah saldo kas jemaat, kas dana sosial, dan kas panitia pembangunan, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian dapat membacanya pada warta jemaat yang telah dibagikan. Dan untuk perincian yang lebih lengkapnya, Bendahara telah menempelkannya pada majalah dinding gereja. Majelis juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sidang jemaat sekalian yang telah bersedia membayar iuran wajib serta mengembalikan amplop persembahan bulanan serta amplop perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati langkah kehidupan Bapak dan Ibu beserta keluarga. Pemberitahuan. Yang pertama, kegiatan gerejawi. Diberitahukan bagi seluruh jemaat yang ingin mengambil bagian dalam peribadatan di bulan malam Natal sampai dengan Tahun Baru 2022 dapat mengisi list pada grup WA wilayah masing-masing dimulai dari awal Desember 2021. Diberitahukan bagi jemaat yang akan mendaftarkan baptisan kudus pada tanggal 26 Desember 2021 dapat menghubungi korwil masing-masing wilayah. Yang kedua, diberitahukan bagi jemaat yang melaksanakan ibadah Natal bersama keluarga di rumah agar mengadakan 3 kantong persembahan, yakni 1 kantong untuk kas gereja, 1 kantong untuk kas pembangunan gedung gereja, dan 1 kantong untuk panitia Natal, HUT, dan Paskah. Ulang tahun. Majelis dan Jemaat POK Depok 2 Timur mengucapkan selamat tahun kelahiran dan perkawinan kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang merayakannya pada tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Advent keempat dengan mengungkapkan sukacita kita dalam menyambut dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Seperti kesaksian Zakaria 9 ayat 9-10, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem.
Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Hai bintang Betlehem, pimpinlah terus kami pun ke tempat bayi kudus. Sang Putra yang hendak kami sembah. Hai bintang Betlehem, tunjukkanlah. Hai bintang Betlehem, kau tak sesat. Arah tujuanmu sungguh tepat. Rumah jelata yang hina rendah. Hai bintang Betlehem, sinarilah. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nubuatan diambil dari Mika 5 ayat 1-4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 94 ayat 1 dan 2. Hai kota mungil Betlehem. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau sederhana.
pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami berseru-seru memanggil nama-Mu karena kami sangat menderita oleh dosa dan kejahatan kami sendiri. Hati dan jiwa kami selalu gelisah dan resah, menyimpan rasa bersalah. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menjadi manusia untuk membela dan menyelamatkan kami, kasihanilah kami orang-orang yang telah Kau tebus ini. Ajarlah kami bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan yang kami alami akibat dosa-dosa kami sendiri. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Anak dan Roh Kudus. Amin. Berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan sabda Allah yang dituliskan Rasul Yohanes, maka selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbahagialah orang-orang percaya, sebab dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Salibmu Tuhanku,
Amanat hidup baru. Kami mengundang jemaat berdiri untuk mendengarkan amanat hidup baru yang dikutip dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga 18. Demikian bunyinya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya Roh Kristus, Tuhan dan Penebus, menguatkan saudara sekalian untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia. Kita masuk dalam memberi persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari Mazmur 79 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Sebagai pengantar persembahan, kita sambut nyanyian dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan yang ketiga. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Marilah langkah, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan secara responsoria. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan.
Kita bersama-sama berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat dikasihi Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon kepadamu, berikan pengertian, berikan hikmat bagi kami, supaya kami mengerti, memahami akan firman-Mu. Firman-Mu terpelihara dalam hati kami, dan kami boleh hidup di sekitar firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, segala hormat, syukur, sembah hanya bagi Engkau Allah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari kitab Mikha pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima-a. Mikha pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima-a. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Tema khotbah kita saat ini adalah nubuat Nabi. Nubuat adalah pesan dari Allah atau sebuah ilham yang disampaikan oleh para nabi. Alkitab mengatakan bahwa perkataan para nabi berasal dari Allah, seraya mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Bandingkan 2 Petrus pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Jadi Nabi adalah orang yang mendapatkan pesan dari Allah dan menyampaikannya kepada orang lain. Dengan demikian bertalian dengan nubuat, maka yang pertama, nubuat Nabi Mikha menyingkapkan bahwa Allah yang berkomunikatif. Nubuat Nabi Mikha mencerminkan Allah yang terus berbicara kepada umat manusia di zamannya. Ia adalah penyampai warta dari Tuhan kepada umat manusia. Ia melakukan hal itu untuk membuka ruang bagi manusia untuk mengenal Allah dan berkomunikasi dengannya. Yang kedua, nubuat Nabi Mikha menyingkapkan Allah memiliki rencana. Allah tidak berbicara tanpa alasan atau tanpa tujuan. Allah berbicara dalam sebuah rencana yang agung dan mulia. Rencana yang kerap Allah sampaikan melalui Nabi Mikha adalah rencananya untuk keselamatan manusia. Yang ketiga,
nubuat Nabi Mika menyingkapkan Allah yang menggenapi janjinya. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memiliki rancangan bagi manusia, Ia juga mampu mengawal dan mewujudkan rencananya itu, sekalipun penantian penggenapannya itu memakan waktu yang cukup lama, tetapi selalu ada kepastian dalam penggenapan nubuat. Yang keempat, nubuat Nabi Mika menyingkapkan cara Allah di luar dugaan manusia. Janji Allah dalam Mika pasal 2 ayat janji Allah dalam Mika pasal 5 ayat 2 menjadi petunjuk hadirnya Mesias, Yesus Kristus yang lahir di Betlehem Efrata. Bandingkan Matius 5 ayat 2, Matius 2 ayat 5 sampai 6 yang dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hanya Yesus yang memenuhi nubuat ini, dan kehadirannya terbukti telah membawa penebusan bagi manusia dari berbagai kesengsaraan karena dosa. Karena itu hadirnya Yesus Kristus seharusnya menciptakan umat beriman yang bersolidaritas dengan orang-orang yang menderita dan berpartisipasi menghadirkan damai sejahtera bagi dunia, membawa salam bagi dunia, membawa keadilan, membawa damai bagi dunia yang sedang porak-poranda. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu senantiasa dinyatakan bagi kami, jemaat-Mu, anak-anak ketebusan-Mu. Bapa di sorga, kami boleh merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami di hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, pelayanan di Gereja PAUK Depok 2 Timur, Engkau terus berkati para pelayan-pelayan-Mu, pendeta, majelis, dan pengurus komisi tingkat gereja dan wilayah 1 sampai dengan 5. Biarlah Tuhan pelayanan mereka Engkau berkati. Pakai mereka semua jadi alat di tangan Tuhan. Setiap pelayanan yang mereka lakukan boleh memberkati jemaat. Jemaat terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Engkau. Jemaat tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tetapi terus bertumbuh ke arah Engkau, Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, Kepala Gereja kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sakit, apapun sakit penyakit yang mereka alami Tuhan. Engkau dokter segala dokter, kami berdoa memohon kepadamu kesembuhan boleh terjadi, boleh Engkau nyatakan, Engkau anugerahkan buat jemaat-Mu dalam keadaan sakit. Ibu Wilhelmina Taribuka Siahaya, Bapak Marja Supena Petrus, Anak Esra Watimena, Bapak WJ Atajalim, Ibu Teti Kaloke, Anak Melkijor Kaljanin, Saudara Joni Siahaya, Anak Natalia, Anak Pascal Siahaya, Bapak Yakob Sitania, Ibu Kiswari Bohang, Ibu Sukamso, Bapak Edi Sugistiono, Omak Willy Hutubesi, Ibu Rosalina Minda, Bapak Diaken Simon Patiruhu, Ibu Lisdiati Kundiman, Bapak Rahmat, Bapak Karno, Ibu Edi Sinio, Bapak Karel Ongirwalo, Bapak Daud Makapuan, Ibu Singarimbun, Bapak Sukardi. Bapak di sorga, kami sungguh percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu dalam keadaan sakit, dan kesembuhan sempurna
Engkau berikan bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami, Tuhan kami. Kami berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun. Sepanjang minggu ini, ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Bapa, kami berdoa, biarlah senantiasa diberkati kehidupan mereka, rumah tangga keluarga mereka, pekerjaan mereka, tugas-tugas yang mereka lakukan, diberkati Tuhan senantiasa, dan mereka jadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, jadi berkat bagi orang lain, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami berdoa untuk jemaat dalam pergumulan mereka, mereka yang sementara mencari pekerjaan, yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa memohon kepadamu, pertolongan-Mu dinyatakan bagi mereka. Tuhan, pekerjaan terbaik Engkau berikan bagi mereka. Demi Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan keperluan mereka tiap-tiap hari. Kami berdoa untuk jemaat yang mempunyai pergumulan secara khusus. Tuhan, Engkau tolong mereka pun juga. Berikan jalan keluar terbaik atas setiap masalah pergumulan mereka. Allah kami setia senantiasa Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap masalah pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu. Jemaat yang telah bekerja, Tuhan kami berdoa, diberkati senantiasa Tuhan, tugas pekerjaan mereka, apapun pekerjaan yang mereka lakukan, apapun profesi yang mereka miliki Tuhan, kami berdoa, diberkati senantiasa, dan mereka boleh jadi berkat bagi pelayanan di gereja kami, jadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa di sorga, ada banyak kegiatan di jemaat kami, melalui panitia pembangunan gedung gereja kami, panitia HUT, Natal, dan Paskah di gereja kami. Tuhan Engkau berkati, pakai mereka Tuhan, panitia-panitia yang ada Tuhan, demi Tuhan untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja kami. Tuhan, bahkan perayaan Natal, HUT, dan Paskah yang akan dilaksanakan boleh terlaksana. Dana yang dibutuhkan Tuhan, kami berdoa Tuhan penuhi, Tuhan cukupi. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan Engkau terus berkati bangsa negara kami Tuhan. Untuk pemerintah kami, senantiasa untuk presiden, wakil presiden, bahkan semua aparat di tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam tugas pekerjaan mereka. Berkati Bapa, berikan hikmat senantiasa, akal budi bagi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dan keputusan-keputusan yang mereka buat demi Tuhan untuk kemajuan negara bangsa kami boleh terlaksana Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan Tuhan untuk keluar dari berbagai krisis di dalam negara bangsa kami. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik, keamanan, dan lain sebagainya. Boleh ada jalan keluar yang Tuhan mau berikan. Tuhan lewat tugas pekerjaan dari pemerintah kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal-kekal. Kami juga berdoa untuk pelayanan dari gereja-gereja-Mu di seluruh pelosok Nusantara. Berkati Tuhan, banyak pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja, lewat para pendeta, lewat misionaris, lewat guru-guru agama. Tuhan berkati, sehingga Tuhan lewat pelayanan yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu di gereja-gereja, di lembaga misi, bahkan di sekolah-sekolah teologi, Tuhan boleh membawa jiwa bagi Engkau. Tuayan boleh terjadi Tuhan di penghujung akhir zaman, sehingga Tuhan banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang boleh berjumpa dengan Engkau, mengakui Engkau Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka pun juga. Terima kasih Bapa di sorga, banyak Tuhan pergumulan dari gereja-gereja, lembaga misi, sekolah-sekolah teologi. Tuhan, apakah mereka diresolusi oleh warga setempat, ataupun tidak mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan, tempat pelayanan bagi gereja, lembaga misi, sekolah-sekolah teologi. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat syukur sembah hanya bagi Engkau
Allah kami, Tuhan kami. Ini doa kami sampaikan kepadamu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri dan mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, dan pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing mengacu pada jemaat Kristen mula-mula, bersekutu di rumah-rumah untuk berdoa dan memecahkan roti. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri kita atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membaharui hidup kita, memampukan kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus ini. Penetapan perjamuan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 berkata, Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau yang memperkenankan kami untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Ampunilah kami agar kami layak merayakan dalam persekutuan selamat-Mu ini. Amin. Saudaramu,
supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai jalan keampunan dosa kita. Ambillah dan makanlah. Anggur minuman syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai jalan keampunan dosa kita.
Minumlah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau Tuhan perkenankan kami untuk boleh duduk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kuasa perjamuan kudus menjadi bagian milik kami sebagai jemaat-Mu. Terpuji Kristus Allah kami Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Dipersilahkan Bapak Ibu Jemaat untuk menyampaikan persembahan syukur perjamuan kudus saat ini. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 1 hingga ayat yang keempat, dilanjutkan dengan ayat 8 hingga ayat 13. Bunyinya demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Mari kita berdiri dan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera dengan penuh sukacita. Marilah kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dalam setiap langkah hidup kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kita sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kita memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.